Assalamualaikum sahabat. Hari ini kita akan memasuki materi kedua manajemen proyek TI, yaitu fase definisi. Tujuan dari fase definisi ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Ada 3 aktivitas utama yang harus dilakukan pada fase definisi ini. Pertama, kita harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua, kita harus memutuskan proyek yang akan dilaksanakan. Ketiga, kita harus memberikan perkiraan ini kepada user dalam bentuk proposal, dokumen kebutuhan atau requirement dokumen RG. RG menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahannya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RG digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Hal-hal yang terdapat dalam RG. Pertama itu ada pendahuluan, kedua tujuan proyek, ketiga fungsi-fungsi utama, keempat keluaran umum, kelima informasi input secara umum, keenam kinerja atau performance, ketujuh perkembangan growth, kedelapan pengoperasian dan lingkungan, sembilan kompatibilitas atau pengantarmukaan, ke-10 reliabilitas atau ketersediaan, ke-11 pengantarmukaan dengan pemakai, ke-12 pengaruh organisasi, 13 pemeliharaan dan dukungan, 14 dokumentasi dan pelatihan, 15 keuntungan, 16 persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RG, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan oleh sistem baru tersebut. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dapatkah sistem ini dibangun dengan teknik? Sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun, apa keuntungannya. Dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita mempertimbangkan keputusan utama proyek yang berukuran utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Untuk proyek berukuran kecil sampai mendengar studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin akan menilai keuntungan-keuntungan. Manajemen risiko. Menurut sejarah, industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketika ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pertanyaan seperti ini. Saya menilai dengan benar berdasarkan fakta yang diberikan kepada saya. Alasan yang menumpuk adalah bahwa pilih satu atau lebih sistem informasi pemakai mengubah pikirannya. Tidak pernah memberikan saya tentang dan departemen yang menunjukkan dan manajemen tingkat atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Ini adalah contoh kata dari pernyataan di atas. Solusi standar untuk semua masalah-masalah ini adalah solusi
Satu, selidiki masalah-masalah yang ada. Kedua, hukum yang tidak salah. Ketiga, promosikan yang tidak terlibat. Keempat, kembali ke solusi satu dan berputar sampai membosankan. 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebut manajemen risiko. Manajemen risiko terdiri dari 4 langkah. Pertama, antisipasi risiko, singkirkan risiko yang mungkin terjadi, kurangi dampak risiko, dan tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Baiklah, itu saja review hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.